Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tenovita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang lingkungan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ini yang akan dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan. Yang pertama, ayat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khawfan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan yang kedua ada surat Al-A'raf ayat 85. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Penjelasannya, perilaku menjaga lingkungan dalam arti tidak membuat kerusakan di bumi ini seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 di atas memberikan penjelasan yang mempunyai kesesuaian dengan pengertian lingkungan hidup yang di dalamnya agar melakukan perilaku baik tidak merusak lingkungan demi kepentingan dengan makhluk lainnya. Senada dengan sebagaimana tujuan pendidikan lingkungan menjadikan masyarakat sadar dan sensitif terhadap lingkungan dan berbagai masalahnya, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan kesediaan untuk bekerja secara perorangan atau kelompok ke arah pemecahan dan pencegahan masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam alam raya telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hambanya untuk memperbaikinya. Dalam pandangan etika kekhalifahan, tidak dibenarkan seorang memetik kembang sebelum mekar karena ia mengakibatkan makhluk tersebut tidak mencapai tujuan penciptaannya. Dan di sini Islam memperkenalkan apa yang dinamai persaudaraan semakhluk, sementara pakar lingkungan memperkenalkan tahap etika lingkungan. Yang pertama, egoisme atau keakuan, yakni selama yang bersangkutan menyadari ketergantungan pada yang lain. Kesadaran ini paling tidak mendorongnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, humanisme, persaudaraan kemanusiaan sehingga dapat menghasilkan solidaritas sosial. Yang ketiga, sentientisme yang berarti kesetiakawanan terhadap makhluk berperan dan memiliki sistem saraf sehingga merasakan sakit kalau disakiti. Yang keempat, vitalisme, yaitu kesetiakawaan terhadap sesama makhluk, baik yang berperasaan maupun tidak, seperti terhadap tumbuhan. Yang kelima, altruisme, yang merupakan puncak dari etika. Di situ, seseorang merasakan solidaritas kepada semua makhluk, yang bernyawa maupun tidak, sebagaimana diperagakan oleh Nabi di balik kebiasaan beliau memberi nama bagi benda-benda yang tidak bernyawa sekalipun. Dan surat yang kedua, surat An-Nahl ayat 212. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ta'tiha rizquha ragadan min kulli makana faqarat bi an amallaha fa adqahallaha libasal ju' wal khauf bima kanu yansaun, yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut melukiskan akibat kekufuran terhadap
terhadap nikmat kemerdekaan dalam suatu peristiwa yang menimpa suatu negeri yang tadinya aman sejahtera dan rezekinya melimpah ruah di segenap penjuru, tetapi mereka kufur. Kemudian Allah menjadikan mereka merasa kelaparan dan ketakutan akibat ulah mereka sendiri. Quraisy Shihab menjelaskan kalau pesan tersebut dipahami dalam kaitannya dengan negara Indonesia. Maka Allah telah menganugerahkan kepada Indonesia tanah air yang kaya raya di perut bumi dan kedalaman laut tanah air terpendam berbagai nikmat ilahi. Kesemua harus disyukuri, tidak boleh dikufuri, dalam arti tidak boleh ditutup-tutupi. Kekayaan tersebut harus diolah sehingga tampak bagi semua orang yang dinikmati oleh semua warga masyarakat. Dan perlu digarisbawahi di sini, selain mengolah dan memanfaatkan alam yang terkandung di Indonesia, manfaat dan pengelolaan tersebut harus dinikmati oleh semua masyarakat. Hal ini mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia bagaimana hasil manfaat mengolah sumber daya alam sebaik tersebut bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat Indonesia, bukan malah sebaliknya, hanya dinikmati oleh segelintir orang maupun golongan. Jadi hasil bumi tersebut dapat memberikan manfaat kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada surat Saba ayat 15. Laqad kana sab'a fi maskanihim ayatul jannatani an yamini wasyimali kulu mir rizki rabbukum washkuru wallahi baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda atau kesabaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka katakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu, Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang di lingkungan ini termasuk di antara raja-raja Yaman dengan berkah yang sabar dan rezeki yang berlimpah. Mereka memiliki taman yang rimbun dan kebun buah di sebelah kanan dan utara lembah. Dan Tuhan mengirim utusan kepada mereka, memerintahkan mereka untuk makan, dan penyediaan Tuhan mereka berterima kasih kepadanya atas monoteisme dan penyembahannya, dan lebih baik bagi mereka yang berkat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.